Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rodatul Jannah dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang pernah dijelaskan oleh Bapak Izhar S. Hum selaku guru pada bidang studi sejarah. Materi yang akan saya paparkan hari ini yaitu tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Teman-teman, tahu nggak sih, kita pernah dijajah oleh bangsa Eropa selama berabad-abad loh. Tujuan dari bangsa Eropa untuk menjajah bangsa Indonesia adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Sehingga negara-negara di Eropa memperoleh keuntungan yang sangat besar. FYI teman-teman, tidak semua negara di Eropa pernah menjajah bangsa Indonesia. Menurut beberapa sumber, hanya ada 4 negara Eropa yang pernah menjajah bangsa Indonesia. Yang pertama ada Inggris, kemudian Portugis, Spanyol, dan juga Belanda. Ternyata kedatangan bangsa Eropa di Indonesia ini memberikan banyak sekali dampak dalam berbagai bidang di Indonesia, baik itu dari segi perekonomian, dari segi politik, hukum, sosial budaya, bahkan pendidikan. Untuk mengetahui penjelasan lebih lengkapnya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang politik. 1. Membagi wilayah Hindia Belanda khususnya Jawa menjadi 9 prefektur atau provinsi dan 30 regenskap atau kabupaten, yang dimana tiap prefekturnya dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan tiap regenskap dipimpin oleh bupati yang berasal dari orang pribumi bangsawan. Prefektur dan regen berada di bawah gubernur jenderal yang berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi pemerintah kolonial Belanda. Gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yaitu Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kebudayaan dan Kepercayaan, dan Departemen Ekonomi serta Kesejahteraan Rakyat. Yang kedua, jabatan pemerintahan pusat dipegang oleh pemerintah kolonial, sedangkan pribumi hanya diberi jabatan kecil. Jadi, rakyat pribumi tetap diberi jabatan oleh pemerintah Belanda, namun jabatan pemerintahan pusat masih dipegang oleh pemerintah Belanda, seperti gubernur jenderal dan residen. Sedangkan jabatan-jabatan yang kecil seperti bupati bisa dipegang oleh pribumi. Poin yang kedua, dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang hukum. Diterapkannya hukum kolonial untuk menggantikan hukum adat atau agama yang sudah lama digunakan di Indonesia. Dan hukum kolonial ini masih kita gunakan sampai sekarang. Contohnya, Burgerlich Wetboek adalah kitab undang-undang hukum sipil atau perdata, dan ada juga Agrarische Wet. Yang kedua, munculnya beberapa istilah hukum yang masih digunakan hingga saat ini, seperti onslaught atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Yang ketiga, dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang ekonomi. 1. Pembangunan Jalan Raya Dendels sebagai penyangga ekonomi. Setelah pembangunan Jalan Raya Pos Anyer Panarukan, kehidupan perekonomian mulai bangkit, terutama di wilayah Jawa. Karena Jalan Raya Pos Anyer Panarukan menjadi jalur ekonomi utama yang menghubungkan berbagai kota besar dan menjadi jalan utama di berbagai kota di Pulau Jawa. Yang kedua, diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Revolt. Di masa ini juga dijalankan kebijakan sistem sewa tanah. Salah satu bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828 adalah De Javasche Bank. Selanjutnya, dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang sosial dan budaya. 1. Masyarakat mengenal bahasa Eropa, sehingga bahasa Indonesia maupun bahasa daerah ada yang menyerap bahasa dari bangsa Eropa. Contohnya seperti bengkel yang diserap dari bahasa Belanda yaitu bengkleding. Kemudian ada mentega yang diserap dari bahasa Portugis yaitu mentega. Kemudian ada ilegal yang diserap dari bahasa Inggris yaitu illegal. Yang kedua, munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan.
Salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugis yang pertama kali menyebarkan agama di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Dapat dilihat dari segi budaya, pengaruh budaya-budaya bangsa Eropa terhadap kosakata bahasa, musik, seni tari, bahkan arsitektur. Arsitektur bangunan mereka memiliki ciri khas tersendiri, seperti bangunan yang bisa kita temui di Kota Tua Jakarta. Dulunya, Kota Tua merupakan pusat pemerintahan di Batavia. Bangsa Eropa, terutama Belanda, juga banyak mendirikan benteng-benteng untuk menghalau serangan dari Inggris. Benteng peninggalan Belanda yang masih bisa kita jumpai hingga saat ini adalah Benteng For the Cock di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Benteng Marlborough di Bengkulu, Benteng Spellwich di Banten, Benteng Frederburg di Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, masyarakat Indonesia juga mulai mengenal adanya pesta, jamu-jamuan, serta berpakaian dengan jas dan gaun. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang pendidikan. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Pendidikan selanjutnya yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda adalah sekolah-sekolah kejuruan seperti Sekolah Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu OSVIA. Ada pula 2 sekolah kejuruan medis selevel dengan tingkat universitas yaitu STOVIA. Kemudian muncul kembali pendidikan tingkat universitas Technische Hochschule atau Sekolah Tinggi Teknik melalui sekolah-sekolah yang bergaya pendidikan barat didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nantinya melahirkan golongan elit baru dalam masyarakat Indonesia. Golongan elit baru inilah yang membawa perubahan dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Sekian penjelasan saya mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye-bye.